strategi fungsional adalah strategi yang disusun pada tingkat departemen atau fungsi tertentu dalam suatu organisasi, seperti pemasaran, SDM, keuangan, produksi, dan penelitian serta pengembangan. Fungsi dari strategi ini untuk mendukung implementasi serta strategi bisnis dan strategi korporasi. Next. Oh ya, tunggu bentar ya. Nah, tadi sudah dikatakan kelompok. Strategi fungsional itu berarti upaya yang dilakukan perusahaan untuk memenangkan persaingan. Nah, memenangkan persaingan ini dengan maksud dan tujuan agar perusahaan ini memiliki nilai kekuatan. Nah, sehingga kekuatan ini digunakan untuk menciptakan kemampuan bersaing serta menghasilkan bentuk keunggulan dari perusahaan atau industri. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu dibangun? Nah, yang perlu dibangun adalah meningkatkan kemampuan bisnisnya yang berada secara internal. Nah, dengan memperhatikan apa? Dengan memperhatikan fungsi daripada bisnis yang ada dalam perusahaan. Nah, fungsi daripada bisnis perusahaan meliputi apa? Ini dia yang dikatakan. Pemasaran, marketing. Lalu yang kedua produksi, yaitu kemampuan dalam menghasilkan suatu produk, marketing kemampuan dalam menciptakan kepuasan konsumen, serta menciptakan produk yang disukai konsumen sehingga nantinya memberikan loyalitas kepada konsumen. Nah, selanjutnya keuangan, itu kemampuan dalam mengelola uang secara tepat, baik itu dalam bentuk aset, dalam bentuk hutang, dalam bentuk piutang, investasi, dan lain sebagainya. Betul. Nah, selanjutnya SDM. Nah, yaitu apa? Mengelola sumber daya manusia. Berupa apa? Peningkatan kemampuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, lalu bagaimana nantinya kalau perusahaan itu sudah semakin besar, maka akan ditambah dengan litbang. Nah, litbang ini apa? Sama dengan istilahnya, yaitu penelitian dan pengembangan. Artinya apa? Perusahaan melakukan penelitian untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, informasi ini apa? Berguna nantinya untuk pengambilan keputusan dalam melakukan analisa, identifikasi, yang digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan melakukan perencanaan. Nah, untuk apa? Untuk menyusun strategi yang ditetapkan perusahaan. Yang dimana strateginya ini apa? Mendukung dalam hal strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu apa? Banyak sekali, meliputi bisa membuka usaha baru, bisa juga untuk melakukan inovasi, bisa juga untuk melakukan pengembangan produk, bisa juga untuk menciptakan keanekaragaman produk atau diferensiasi produk. Nah, selain itu strategi bisnis bisa dalam bentuk strategi lini dan lain sebagainya. Strategi korporasi seperti misalnya melakukan investasi, bisa merger, bisa akuisisi, nah, bisa dalam bentuk joint venture, kerjasama bisnis di antara dua perusahaan atau lebih, nah, dan lain sebagainya. Nah, strategi korporasi nanti untuk mendukung kedua hal tersebut nih. Nah, tujuannya apa? Menciptakan kemampuan dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta apa? Kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungan. Nah, kalau tidak apa? Nah, seperti yang pernah saya bahas, seperti kasus Nokia ketika perusahaannya tidak mampu beradaptasi dengan baik, melakukan perubahan, pengembangan, nah, terhadap kemampuan bisnisnya secara internal, maka apa? Seperti kasus Nokia, cepat atau lambat, nah, produknya pasti ditinggalkan oleh konsumen.
Nah, kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, apa dampaknya? Yaitu kehilangan keuntungan perusahaan dan nilai penjualan. Nah, oleh sebab itu, maka diperlukan upaya dalam apa? Dalam hal beradaptasi, supaya nanti strategi bisnis dan strategi korporasi bisa tepat kepada sasaran. Dengan apa? Kemampuan terhadap pengelolaan bisnis secara tepat dengan memperhatikan ini, pemasaran, produksi, keuangan, SDM, dan penelitian serta pengembangan. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, silakan boleh dilanjutkan. Selanjutnya itu ada karakteristik strategi fungsional. Oh, boleh ya. Makasih ya. Selanjutnya ada karakteristik strategi fungsional, ada 5 karakteristik. Yang pertama bersifat spesifik terhadap fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua itu berorientasi pada aktivitas operasional sehari-hari. Yang ketiga, mendukung strategi bisnis dan strategi korporasi. Keempat, memiliki jangka waktu menengah hingga jangka waktu yang pendek. Yang kelima, menekankan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas. Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan, karakteristik ini apa? Yaitu sifat-sifat yang dimiliki oleh strategi fungsional. Nah, sifat dan karakteristik strategi fungsional itu antara lain tadi sudah disebutkan spesifik. Spesifik ini atau khusus terhadap nilai fungsi bisnis yang diciptakan secara internal, di mana untuk mengoptimalkan kemampuan bisnis secara khusus. Misalnya contoh, fungsi bisnis di SDM. Berarti apa nih? Berarti secara spesifik dia hanya menekankan terhadap fungsi bisnis di dalam strategi, yaitu berfokus kepada sumber daya manusia. Nah, strateginya apa? Bisa dengan meningkatkan pelatihan supaya kemampuan, keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia pekerjaannya menjadi semakin baik sehingga dia bisa berkontribusi terhadap strategi yang diciptakan perusahaan. Selanjutnya dengan memberikan kesejahteraan strateginya. Dengan adanya kesejahteraan yang memadai, nah maka apa? Bisa menciptakan kesetiaan, loyalitas, dan perilaku yang baik di tempat kerja seperti rajin, giat, tekun, produktif, memiliki semangat kerja, dan etos kerja yang tinggi. Nah, lalu seperti memperhatikan terhadap karir. Nah, apa ini karir? Yaitu peningkatan terhadap nilai jabatan. Nah, dengan adanya peningkatan nilai jabatan apa? Karyawan merasa dihargai. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan yaitu otonomi diri maupun terhadap aktualisasi diri. Sehingga keberadaan karyawan di suatu perusahaan merasa dihargai. Nah, kalau sudah dihargai apa? Berarti kesetiaan karyawan terhadap perusahaan akan timbul. Nah, sehingga nantinya bisa memberikan nilai yang optimal bagi perusahaan terhadap misalnya pemikirannya, tenaganya, waktunya, semuanya diberikan untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan pencapaian tujuan bersama. Nah, selain itu, strategi sumber daya manusia seperti pengembangan. Artinya, karyawan atau manajer ditingkatkan nilai pengembangan diri dalam menghadapi setiap nilai tantangan dalam hal menjalankan strategi perusahaan. Pengembangan diri ini artinya misalnya meningkatkan nilai wawasan supaya nantinya wawasan itu akan berguna bagi penerapan di dalam strategi yang digunakan untuk menciptakan keunggulan ataupun memenangkan persaingan. Nah, begitu juga terhadap keuangan. Nah, dia memiliki strategi yang spesifik, yaitu apa? Yang hanya berfokus pada keuangan. Seperti apa? Mengelola keuangan berdasarkan dari prinsip akuntansi, yaitu bahwa setiap pengelolaan keuangan akan dibuat pelaporannya, baik itu contoh misal pelaporan laba rugi, nah, pelaporan terhadap penggunaan nilai kas, pelaporan terhadap nilai aset perusahaan,
pelaporan terhadap nilai utang perusahaan, bagaimana pelaporan terhadap nilai piutang perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu juga selanjutnya menilai terhadap kinerja keuangan. Nah, bagaimana kinerja keuangan? Apakah sudah dikelola dengan baik dengan memperhatikan seperti misalnya dari rasio keuangan, seperti memperhatikan bagaimana tingkat pengembalian investasi atau bahasa Inggrisnya return on investment. Lalu melihat tingkat pengembalian aset yang dinamakan return on asset. Lalu dilihat dari likuiditas, bagaimana kemampuan perusahaan untuk memiliki uang yang sifatnya liquid yang bisa digunakan dalam hal untuk kegiatan bisnis perusahaan. Bagaimana likuiditas perusahaan. Lalu melihat dari return at equity. Nah, bagaimana equity yang dimiliki perusahaan atau ekuitasnya. Nah, yang diukur. Nah, ini beberapa contoh. Nah, selanjutnya misalnya strategi spesifik yaitu marketingnya. Nah, bagaimana pemasarannya dalam menciptakan program-program pemasaran, baik itu di promosi. Nah, dalam bentuk misalnya iklan, dalam bentuk public relation atau humas, bisa dalam bentuk strategi penjualan, misalnya diskon dimulai 10% sampai 70%, lalu beli 2 dapat 1, lalu adanya hadiah undian, lalu adanya cashback, lalu adanya hadiah utama, dan lain sebagainya. Nah, lalu saya singkat DM, direct marketing. Bagaimana direct marketingnya? Kemampuan dalam menggunakan pemasaran terhadap pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan nilai pemasarannya, seperti contoh menggunakan TikTok sambil live streaming, sambil berjualan, sambil membuka atau adanya keranjang kuning. Misalnya sambil live, di situ ada program diskonnya. Misalnya kalau live ini diskonnya bisa besar 30%, misalnya contoh, ditambah gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, dibandingkan misalnya beli pada saat offline. Nah, misalnya kalau pada saat offline jauh lebih mahal dibandingkan pada saat live streaming misalnya. Nah, ini bersifat direct marketing. Nah, lalu apa lagi? Nah, bisa dalam bentuk komunikasi pemasaran. Nah, bagaimana komunikasi pemasaran yang dilakukan? Apakah komunikasi pemasarannya sudah efektif? Seperti perusahaan menyediakan layanan komplain dalam bentuk hotline, yang bebas pulsa kan suka ada. Lalu bisa menyediakan email dalam menanggapi setiap komplain produk, atau bisa dalam bentuk misalnya perusahaan menyediakan nomor WhatsApp di mana nantinya bisa menerima, menampung berbagai keluhan-keluhan. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya ada strategi produksi. Nah, secara spesifik apa strategi produksi? Yaitu strategi yang ditetapkan perusahaan bagaimana untuk menciptakan suatu produk. Seperti produknya jangan sampai cacat, bagaimana kemampuan dalam menghasilkan kapasitas produksi, bagaimana menjaga mutu, memperhatikan terhadap bahan bakunya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, bahwa strategi itu bagaimana diciptakan dalam bentuk orientasi sehari-hari. Misalnya orientasi sehari-hari, bagaimana nanti di bagian produksi memperhatikan nilai produksinya per harinya, berapa yang harus dihasilkan, perlu diperhatikan. Nah, di mana manajer produksi akan memantau dalam melihat kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang. Nah, begitu juga pemasaran, kegiatan sehari-hari memantau, misalnya memantau, mengamati, mencermati dari salesman-nya. Bagaimana kemampuan salesman-nya dalam menjual produk, lalu melihat kemampuan pekerjanya yang menangani digital marketing. Bagaimana kemampuan digital marketing dalam mengelola pemasarannya, sejauh mana pemasaran ditingkatkan dalam digital marketing untuk meningkatkan nilai penjualan, akan dipantau sehari-harinya. Nah, lalu selanjutnya
bagaimana melihat dari keuangannya, setiap hari dipantau keuangan perusahaan, berapa biaya operasional per harinya, jangan sampai melebihi dari ketentuan budget yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini akan dipantau supaya nantinya penggunaan anggaran perusahaan itu efektif, jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia tanpa memberikan manfaat atau faedah terhadap peningkatan nilai strategi. Nah, selanjutnya bagaimana mendukung strategi korporasi? Nah, seperti apa strategi korporasi? Yaitu strategi yang berada di tingkat tertinggi perusahaan atau level perusahaan. Nah, seperti apa? Seperti misalnya contoh perusahaan ingin melakukan investasi. Nah, berupa apa? Membuka pabrik baru misalnya. Nah, bagaimana strategi bisnisnya sudah mendukung tidak dalam hal kalau bisa investasi berarti apa yang perlu dilakukan? Berarti keuntungan perusahaan harus ditingkatkan, nilai penjualan perusahaan harus ditingkatkan. Bagaimana mau bisa investasi kalau nggak ada ininya, nggak ada anggarannya, nggak ada dananya? Berarti harus ada nilai anggaran dana dan dananya. Pak, kan bisa utang terhadap bank? Oke, kata. Bisa utang, tapi kan perusahaan harus menghitung kemampuan dalam mengembalikan hutang tersebut. Nah, dilihat dari berapa masa lama hutang tersebut. Lalu yang kedua, dilihat dari tingkat suku bunga, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan bisnis, bagaimana tingkat keuntungannya, mampukah mengembalikan pinjaman dengan kurun waktu yang telah ditetapkan dengan bunga pinjaman. Nah, itu harus dihitung juga. Bukan berarti bunga bank dan pokok pinjaman ya udah nanti aja, tunggu nanti ya, bahayanya Pak. Anda tidak Anda punya pabrik, usaha nggak mampu mengembalikan apa? Nah, risikonya usaha yang kita miliki bisa disita oleh bank. Nah, kalau sudah disita masuk ke pengadilan repot. Repotnya apa? Nah, pabrik yang kita miliki bisa dilelang. Nah, ini dia. Lalu memiliki jangka waktu, yaitu apa? Nah, strategi fungsional itu harus mendukung pencapaian jangka waktu. Seperti apa jangka waktu? Misalnya jangka waktu 1 tahun. Nah, apakah strategi fungsional mampu mendukung pencapaian tujuan jangka waktu pendek setahun? Seperti dalam waktu meningkatkan penjualan. Nah, bagaimana kemampuannya? Dalam meningkatkan produksi. Bagaimana mungkin bisa penjualan meningkat kalau produksinya tidak didukung dengan kemampuan menghasilkan suatu barang per unitnya berapa? Nah, lalu bagaimana supaya penjualan meningkat kalau promosinya nggak berjalan? Bagaimana mungkin kalau penjualan itu ditingkatkan kalau sumber daya manusianya melempem, dalam arti kemampuan, keterampilan, keahliannya nggak ada. Sehingga apa? Contohnya tenaga penjualnya tidak mampu menjual produk secara baik. Nah, selanjutnya bagaimana pencapaian tujuan jangka pendek bisa tercapai dalam penjualan kalau bagian keuangan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Sering terjadi penggunaan dana yang berlebihan, tidak sesuai dengan program kerja. Nah, sehingga tidak bisa mendukung pencapaian jangka pendek. Nah, semua strategi fungsional ini harus bisa mendukung terhadap pencapaian tujuan jangka pendek. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini dia, yaitu menekankan efisiensi dan efektivitas produksi. Nah, seperti apa? Seperti misalnya perusahaan sudah menyetujui dari anggaran yang ditetapkan oleh manajer produksi dalam perencanaannya. Nah, berarti nanti kalau sudah disetujui, diberikan anggaran, maka apa? Manajer produksi harus mengoptimalkan nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika dia mengajukan, misalnya dalam bentuk proposal, nih Pak, pengajuan program kerja saya selama 1 tahun bagian produksi, agar nantinya diharapkan perusahaan yang bergerak di bidang multimedia proyektor ini misalnya mampu menjual unit proyektor itu selama 1 tahun, misalnya contoh 5.000 unit. Nah, maka nantinya manajer produksi harus bisa mengoptimalkan nilai dana yang telah diberikan kepada manajer produksi. Untuk apa? Mengoptimalkan dari kegiatan produksi seperti menghasilkan barang,
lalu meningkatkan kuantitas, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Tahan dulu sebentar, Pak. Nah, boleh balik lagi? Oh, udah semua. Oke, lanjut. Silakan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis strategi fungsional. Ada 6 strategi fungsional. Yang pertama itu ada di strategi pemasaran. Yang kedua ada strategi produksi atau operasi. Yang ketiga itu ada strategi keuangan. Yang keempat ada strategi sumber daya manusia. Yang kelima itu ada strategi research and development. Yang keenam ini ada strategi sistem informasi. Oke, strategi pemasarannya sudah efektif belum untuk meningkatkan kemampuan dalam daya saing, menciptakan keunggulan, meningkatkan penjualan, serta mendorong keuntungan perusahaan. Contohnya misalnya Indomie. Ketika Indomie menetapkan dalam bentuk iklan di berbagai surat kabar maupun di berbagai media elektronik, di berbagai stasiun televisi dengan lagu tagline Indomie seleraku. Nah, bagaimana? Mampu tidak produk Indomie itu disukai oleh konsumen Indonesia dengan gambaran panorama alam, lalu ada bentuk tari-tarian dari berbagai daerah. Nah, mampu tidak dengan konsep seperti itu, strategi yang ditetapkan, mampu Indomie meningkatkan nilai penjualan, produknya disukai oleh masyarakat Indonesia, bahkan ketika mengambil keputusan untuk membeli mie instan, yang tercetus dalam kepalanya sebagai daya ingatnya, yaitu keluar ucapannya Mbak, Bu, Pak, Dek. Nah, ada gak Indomie? Nah, ini dia kemampuan dalam strategi pemasarannya. Bagaimana mendesain dalam pemasaran seperti promosinya. Nah, begitu juga kan contoh misalnya Aqua. Bagaimana kemampuan Aqua dalam strategi pemasaran dengan tagline-nya misalnya Aqua. Nah, ini lalu dengan selalu yang didengung-dengungkan Aqua 2 kali penyaringan dengan air pegunungan dan mampu untuk meningkatkan daya ingat terhadap dehidrasi ringan. Lupa minum Aqua. Nah, kan iklannya seperti itu. Nah, mampu tidak desain iklan ini menarik konsumen supaya pada saat haus, pada saat berjalan ketika ingin memutuskan membeli air mineral, yang tercetus pertama adalah Aqua. Nah, bagaimana kemampuan Aqua dalam mendesain pemasaran? Seperti tadi saya ambil contoh, yaitu melakukan desain strategi promosi. Nah, yang kedua, strategi produksi. Bagaimana strategi produksinya? Sudah dilakukan dengan baik belum? Seperti Aqua, strategi produksinya menjangkau semua kalangan. Bagaimana strategi produksinya dalam melakukan distribusi? Nah, sudah belum distribusi dilakukan dengan baik? Seperti contohnya Aqua mudah dijangkau. Di warung kecil ada, di Indomaret ada, di Alfamart ada, warung Indomie ada, di warteg ada, lalu di kafe ada, di restoran, dan lain sebagainya. Nah, mampu nggak Aqua strategi produksinya mendukung terhadap nilai produk yang dihasilkan sehingga dapat dijangkau konsumen dengan mudah? Seperti tadi di pasar, di Indomaret, Alfamart, supermarket, lalu mall, hotel, restoran, kafe, warteg di tempat-tempat hiburan seperti taman mini, Dufan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apalagi bagaimana produksi Aqua? Dibuat dengan berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran besar, seperti 500 mili, ada 250, ada 500, bahkan ada dalam ukuran besar galon. Nah, bagaimana memenuhi gak terhadap berbagai kebutuhan terhadap air mineral? Nah, ini dia dalam produksi. Selanjutnya strategi keuangan. Seperti apa yang tadi? Bagaimana saya ambil contoh Aqua mengelola strategi keuangan dari berbagai penjualan produk, dari Aqua gelas, Aqua botol, lalu Aqua kemasan seliter, Aqua kemasan galon. Bagaimana keuntungan dari setiap produk yang dilakukan dari kegiatan bisnis, yaitu menjual minuman Aqua,
bagaimana dia mengelola keuangannya dengan baik. Nah, supaya apa? Mendukung terhadap kegiatan bisnis agar produksi aqua tetap lancar, bahkan bisa membuka berbagai pabrik-pabrik. Nah, jangan hanya ada satu tempat saja. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya strategi SDM. Apa ini strategi SDM? Sumber daya manusianya, bagaimana para pekerjanya, manajernya ditingkatkan kemampuannya dalam apa? Dalam analisa, kreativitas, inovasi, dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal meningkatkan kemampuan kerja berupa keterampilan, keahlian. Nah, bagaimana strategi SDM-nya? Berupa pelatihan, pengembangan, memperhatikan kesejahteraan, memperhatikan terhadap sikap kerja seperti menetapkan aturan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana strategi HRD? Nah, seperti contoh di medsos kan suka ada tuh, suka ada iklan, setelah diklik ternyata survei. Nah, pernah? Nah, tujuannya apa? Yaitu nantinya bahwa suatu perusahaan ingin mengumpulkan berbagai informasi yang penting mengenai konsumen terhadap selera, kebutuhan, keinginan, harapan konsumen terhadap upaya mengkonsumsi produk tersebut, sehingga apa? Nanti digunakan oleh perusahaan untuk menganalisa. Nah, seperti contoh nih, misalnya Le Mineral melakukan survei, nah di berbagai tempat seperti di mall, dan lain sebagainya. Ketika membuat survei dalam menyebar kuesioner misalnya angket, nah nantinya dikumpulkan oleh Le Mineral, nanti Le Mineral akan mengolah data tersebut menjadi informasi. Nah, yang berguna apakah nantinya strategi apa yang digunakan oleh Le Mineral? Apakah strategi distribusi misalnya, strategi pengembangan produk dan lain sebagainya. Nah, strategi informasi sistem. Nah, ada yang tahu seperti apa nih? Contoh strategi informasi sistem, atau boleh dikatakan strategi SIM. Nah, sistem informasi manajemen. Nah, seperti apa tuh strategi SIM, sistem informasi manajemen? Ada yang mau ngasih pendapat mungkin? Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan. Oke, jadi strategi informasi itu berguna untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang pernah diperoleh. Nantinya data dan informasi itu digunakan untuk memprediksi, misalnya data penjualan tahun 2025, 2024, 2023 untuk mengambil keputusan nanti 2026 nih, apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan penjualan misalnya. Maka dia mengambil data dari tahun sebelumnya. Nah, diperoleh dari mana? Dari SIM, sistem informasi manajemen yang tersimpan dalam gudang data, di mana perusahaan memiliki pengelolaan terhadap gudang data yang dikelola secara teknologi informasi. Yang nantinya data tersebut akan dikeluarkan. Nah, dalam bentuk misalnya di print out, yang tujuannya nanti dibagikan kepada para manajer. Para manajer akan menganalisis, memberikan masukan, saran atau sumbangsi berupa kritik, saran, dan ide kepada pimpinan perusahaan atau direktur utama atau CEO. Nah, atau sekarang bahasa ngetrennya CEO. Nah, bagaimana nanti CEO-nya menerima berbagai masukan dari para manajernya, nanti dianalisa, digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini dia. Untuk apa? Misalnya meningkatkan produksi, meningkatkan pengelolaan anggaran misalnya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Manfaat strategi fungsional. Manfaatnya seperti meningkatkan efisiensi operasional, memaksimalkan kinerja di setiap departemen, memudahkan koordinasi antar unit, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kepuasan pada pelanggan, membantu perusahaan mencapai tujuan, dan yang terakhir menciptakan keunggulan yang kompetitif.
Nah, inilah manfaat dari strategi. Nah, dengan adanya strategi apa? Kemampuan bersaing bisa ditingkatkan. Seperti contohnya Aqua. Bagaimana Aqua meningkatkan kemampuan bersaing yang dihadapi oleh para pesaingnya? Entah itu dari Ades, dari Le Mineral, atau dari Fit, dan lain sebagainya. Strategi apa yang diciptakan oleh Aqua supaya unggul, supaya berkesan di hati konsumen, agar ketika membeli suatu produk yang tercetus pertama kali, Bang, Pak, Bu, Mbak, ada Aqua gak? Nah, ini dia bagaimana supaya bisa memberikan brand image, daya ingat konsumen ketika memutuskan pembelian suatu produk. Nah, selanjutnya meningkatkan operasional. Artinya apa? Kalau keuntungan perusahaan semakin lama semakin meningkat, apa yang terjadi? Pasti produksinya akan ditingkatkan, nggak menurun. Namanya semakin disukai, permintaan tinggi, nah pasti akan dia meningkatkan produksinya. Nah, sama seperti Aqua tuh, saya pernah tanya sama orang yang kebetulan kan rumah saya sebelahnya kan pabrik Aqua. Nah, Aquaria. Nah, saya pernah tuh tanya, kebetulan di situ ada pegawai lagi makan siang. Nah, kebetulan saya lagi makan siang juga. Nah, habis pulang aja, nah saya tanya, Mas, itu kira-kira Aqua produksinya berapa? Wah, produksinya deh kalau Aqua botol saja yang 250 liter sehari bisa sekitar 50.000 botol deh. Itu untuk kawasan Jakarta doang. Dia mengatakan seperti itu. Berarti apa? Penjualan Aqua berarti tinggi. Nah, ini dia dalam meningkatkan strategi. Nah, berarti strategi operasional apa? Kalau produknya disukai, berarti dia bisa meningkatkan nilai produksinya. Nah, lalu apa lagi? Bisa meningkatkan nilai kinerjanya. Seperti apa? Kalau produknya itu disukai, penjualannya tinggi, berarti apa? Iklan harus ditingkatkan supaya konsumen menyukai produk tersebut. Nah, sehingga teringat, nah kembali terhadap Aqua. Nah, lalu apa lagi? Namanya strategi butuh kerjasama dalam menciptakan keunggulan. Nah, sama seperti manusia nih, dalam mendirikan perusahaan, apa mampu? Seperti yang tadi saya bilang, CEO. Nah, CEO-nya direktur utama mengelola perusahaan sendiri. Dia bertindak sebagai satpam, dia bertindak sebagai tenaga kebersihan, dia bertindak juga sebagai pengelola parkir, dia juga bertindak juga sebagai administrasi, dia bertindak juga sebagai produksi, dia bertindak juga sebagai supir sendiri dalam distribusi. Sanggup? Nah, nggak mungkin. Namanya manusia punya keterbatasan. Contoh deh, nggak usah jauh-jauh, kita ambil dekan di sini, sanggup tuh mengelola fakultas ekonomi seorang diri. Ngepel dia sendiri. Nah, habis itu ngurus administrasi mahasiswa sendiri, ngajar dari semester 1 sampai semester terakhir 8 dia sendiri, semua dikuasai sendiri dari manajemen sampai akuntansi, semua mata kuliah. Sanggup? Ya nggak mungkin sanggup. Yang sanggup cuma satu doang, Superman, menolong orang tanpa ada koordinasi, dia doang tuh sendiri. Nah, namanya manusia pasti membutuhkan orang lain, sehebat apapun. Mau gelarnya 10 kek, mau lulusan dari universitas terbaik di dunia, misalnya dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman, tetap aja namanya manusia dia butuh orang lain. Artinya apa? Nah, artinya dalam strategi perlu ada kerjasama dengan berbagai departemen. Misalnya pemasaran bekerja sama dengan keuangan, nanti bekerja sama dengan produksi bekerja sama dengan SDM. Semuanya saling terkait. Apa Pak buktinya? Gampang. Misalnya contoh, program kerja pemasaran promosi nggak akan berjalan dengan efektif tanpa didukung keuangan dengan adanya anggaran. Nah, program promosi tidak akan berjalan kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, tidak mampu menciptakan konsep, gagasan, ide. Nah, berarti strategi promosi nggak akan berjalan. Nah, strategi promosi juga nggak akan berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan produksi. Produknya berkualitas, disukai konsumen, berarti saling terkait satu sama lain. Nah, selanjutnya ini dia, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Contoh, katakanlah kalian membeli produk laptop
apa nih produk laptop yang the best? Katakanlah misalnya contoh produk laptop dari iBox. Nah, tahu kan produk laptop iBox yang lambangnya Apple digigit? Nah, katakanlah produknya berkualitas. Paling murah katakanlah misalnya contoh 15 juta. Nah, tapi tanpa didukung dengan pelayanan yang baik. Nah, apa yang terjadi tanpa didukung pelayanan yang baik pada saat kalian datang ke store iBox, buru-buru dilayani. Nah, pelayannya di sono seperti dompet tanggung bulan yang 7 bulan nggak digaji, datang muka meremut, asem, nggak ngucapin selamat siang, selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum deh, ada perlu apa, mau lihat-lihat dulu nggak boleh, silakan, nggak apa-apa deh, masuk aja silakan, lihat-lihat dulu juga boleh. Nah, ini baru datang aja muka diasemi, nah sininya sudah berkerut. Nah, siapa yang betah? Pasti konsumen akan marah. Marahnya gimana? Gua punya duit, udah datang ke toko lu, udah syukur, boro-boro dikasih senyum, ini muka dicemberutin. Pasti konsumennya, kalau konsumennya yang sama-sama emosi pasti ngomong, emang punya toko situ doang. Nah, bisa keluar kata-kata yang tidak enak, dasar pelayannya kayak anjing. Nah, pasti dia akan kecewa. Nah, kalau perlu, emang lu punya toko doang, gue punya duit, gue bisa beli toko yang lain. Nah, ini dia, kalau tidak didukung dengan pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang ramah, yang humble, terlihat bersahabat, friendly, atau disilahkan sekarang 3S, sapa, salam, dan senyum. Nah, terus juga tanpa didukung pelayanan, misalnya beli laptop, nah ketika rusak, tempat service centernya cuma satu, terbatas. Habis itu spare partnya juga nggak ready, inden sampai berbulan-bulan, 5 bulan, 6 bulan. Pasti apa? Nah, pasti konsumen akan komplain, kapok gua beli laptop merek ini, apaan gua mahal, kalau rusak itu nunggunya servisnya lama, terus suku cadangnya inden dulu sampai sebulan, udah begitu service centernya cuma satu, nggak tersedia di mana saja di seputaran Jabodetabek. Kapok gua, udah kali ini aja deh beli laptop ini, kalau rusak lagi mendingan ganti baru, ganti merek yang lain, nggak mau beli yang ini. Nah, ini dia, kalau tanpa didukung dengan pelayanan. Nah, selanjutnya sama, meningkatkan kepuasan. Nah, contohnya seperti apa? Meningkatkan kepuasan. Nah, contoh misalnya kalian makan di suatu restoran. Nah, ketika restorannya tersebut tidak memberikan hal yang baik, apa yang terjadi? Udah mahal, masakannya nggak enak, pelayanannya judes, lama lagi. Nah, habis itu ditandain, restoran mana sih? Dilihat, oh ini. Bahkan kalau ada orang yang ketemu responnya sama-sama emosional, apa yang terjadi? Nah, restorannya bisa dipoto, cekrek. Nah, habis itu disebar tuh sama Facebook. Halo guys, jangan makan di tempat ini dah. Gua nih pengalaman, udah restorannya nggak enak, makanannya mahal, pelayanannya judes. Nah, habis itu lama. Ingat ya guys nih, nama restorannya dikasih, nanti udah di-upload, ada tanda panahnya lagi gini. Nah, ini ya guys, nama restorannya. Nah, ketika terjadi ketidakpuasan, nah, konsumen bisa bercerita dengan nilai yang negatif terhadap apa yang dirasakan dari pengalaman membeli menggunakan nilai produk tersebut. Nah, seperti contoh, dulu ingat waktu ada usaha yang sampai terkenal, viral, ayam bakar Wongso. Masih ingat? Waktu dulu terkenal sampai penjualannya membludak, tapi dengan sombongnya waktu diwawancara dia katakan, saya ingin melakukan award poligami. Nah, karena poligami inilah saya kaya dan banyak usaha. Nah, apa yang terjadi pada netizen Indonesia? Wah, dengan cepat tuh menyebar di media sosial,
ibu-ibu udah jangan beli, ini orang sombong, bilang sukses karena poligami. Nah akhirnya apa? Nah namanya ibu-ibu, nah bapak yang kerja tapi ibu yang mengelola keuangan, nah biarpun bapaknya bilang uang makan uang Solo, enggak, apaan uang Solo, itu mendukung poligami, jangan. Nah akhirnya apa? Usahanya sepi dan bangkrut. Nah ini yang terjadi. Nah ketika ketidakpuasan konsumen terjadi. Nah selanjutnya membantu perusahaan mencapai tujuan. Artinya apa? Dengan strategi bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan seperti meningkatkan keuntungan, bisa meningkatkan nilai laba, sehingga tujuan dari perusahaan seperti contohnya memperluas usahanya bisa dilakukan dengan baik, seperti melakukan investasi. Nah, selanjutnya menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, seperti apa keunggulan dalam bersaing? Contoh, nah mengapa Honda masih menjadi primadona di Indonesia terhadap produk industri otomotif yang dihasilkan berupa motornya? Walaupun sudah ada pesaingnya dari Suzuki, Yamaha, nah dan lain sebagainya. Kenapa kok tetap Honda membekas di hati konsumen Indonesia? Bahkan dengan bangganya Honda mengeluarkan sebuah tagline gitu, yaitu apa yang gambarnya hati. Nah, iya, one heart. Nah, seperti Honda. Nah, kenapa one heart? Karena Honda mampu menciptakan keunggulan dalam bersaing. Yaitu apa? Produknya disukai oleh konsumen Indonesia yang berkualitas. Apa berkualitas? Buktinya Honda. Walaupun digosipkan pada saat itu Honda mengalami produk yang gagal, seperti beberapa jenis motornya yang pernah rakanya terbelah dua. Nah, tapi tetap masih membekas di mata konsumen. Nah, apa buktinya? Contoh Honda zaman dulu tuh. Ibu tahu sendiri di desa-desa angkut rumput sampai setinggi-tinggi gini. Nah, ngangkut beras tetap kuat loh di daerah pegunungan nanjak begini. Nah, itu menandakan apa? Nah, Honda memiliki kemampuan keunggulan dalam bersaing terhadap produknya. Lalu apa lagi? Nah, kita lihat tuh Honda isi cuma 20.000, nah atau 30.000 atau 50.000 bisa bolak-balik dari misalnya sini sampai Tanjung Priok sampai 5 kali. Nah, coba motor Yamaha. Ada juga gembos. Nah, menandakan apa? Honda punya keunggulan, yaitu apa? Irit bahan bakar. Lalu apa lagi Honda keunggulannya? Nah, suku cadangnya tersedia di mana-mana. Nah, tempat service centernya berupa ahas. Nah, ini banyak tersebar. Dibandingkan Suzuki, Yamaha, service centernya nyari lebih susah. Nah, ini yang sehingga Honda menciptakan kemampuan dalam keunggulan bersaing. Nah, apalagi keunggulan bersaing Honda? Nah, lalu Honda punya apa? Kemampuan dalam hal financingnya. Dia punya yaitu financing VIV, nah yang tersedia di mana saja, sehingga bekerja sama dengan bank memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran. Nah, ini dia. Ya. Oh, dikira ada yang mau ditanya ya. Oke, lanjut silakan. Selanjutnya tantangan strategi fungsional. Tantangannya seperti kurangnya koordinasi antar departemen, keterbatasan sumber daya, ketika ada resistensi terhadap perubahan, yang keempat ada perubahan hubungan bisnis yang tepat, dan yang terakhir ada kurangnya dukungan manajemen. Oke, nah inilah kelemahan dalam strategi. Namanya strategi pasti ada kelemahan. Sama seperti kalian contoh. Nah, pada saat belajar, walaupun kalian punya cita-cita, Pak pengen lulus 4 tahun dengan IPK cum laude 3,99. Nah, tapi ketika kalian menjalani hal tersebut, ada gak tantangannya? Pasti ada. Tantangannya apa? Ketemu dengan teman depan, cuk, mau ngapain lo? Kuliah.
Gue tahu isi otak lu, kuliah rajin-rajin juga percuma, udah dengan sini nongkrong. Nih, sama gue kasih lu gratis nih sebatang nih. Udah nongkrong dulu depan, ngapain kuliah rajin-rajin. Nah, isep dulu sebat. Nah, iya deh nggak apa-apa. Nah, akhirnya gara-gara cuma sebatang rokok, kagak kuliah. Nah, sering bolos. Nah, akhirnya sering bolos yang tadinya cita-cita 3,9 kumlot, akhirnya keluar cuman 2, nah ada mata kuliah D melulu misalnya. Nah, karena kenapa? Ya jarang masuk. Nah, ini contohnya. Nah, begitu juga perusahaan. Ketika perusahaan menetapkan strategi, ada tantangannya, yaitu apa? Nah, tantangannya apa? Egoisme dari setiap departemen. Merasa setiap departemen itu peranannya penting. Misalnya departemen keuangan. Nah, kadang departemen keuangan itu suka memberikan nilai negatif terhadap departemen yang lain. Misalnya pemasaran. Manajer pemasaran membuat program kerja. Apaan nih program kerja? Dananya bisa segini. Ini dana segini ya, untuk apa nih manfaatnya dan lain sebagainya. Belaga gila departemen pemasaran. Mana departemen pemasaran lu panggil sini? Ini mah anggaran segini mah gak masuk di akal. Bilang sama manajer pemasaran lu, jangan belaga gila deh, ngajuin anggaran segede gini. Nah, ini yang terjadi, kurangnya koordinasi, kurangnya memahami dari setiap departemen memiliki kinerja yang berbeda-beda. Nah, seharusnya ada bentuk koordinasi. Lalu apalagi ini keterbatasan sumber daya. Nah, setiap departemen pasti ada keterbatasan sumber daya. Sama seperti misalnya departemen keuangan, pasti departemen keuangan ini memiliki anggaran yang terbatas. Oleh sebab itu dia harus ketat bagaimana mengelola keuangan dengan efektif. Jangan sembarangan memberikan pendanaan, tapi dilihat dulu apakah pendanaan yang diberikan ini memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan inovasi, meningkatkan nilai penjualan, meningkatkan nilai keuntungan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, resistensi terhadap perubahan. Artinya bahwa perusahaan harus peka nih terhadap nilai perubahan. Jika tidak, maka strategi bisa mengalami kekalahan. Nah, contohnya apa? Misalnya strategi terhadap berbagai produk. Ketika produk itu tidak peka terhadap perubahan yang dialami oleh pesaing, tinggal tunggu kekalahannya. Seperti contoh, nah ini deh jam tangan. Nah, kenapa sekarang orang malas menggunakan jam tangan? Nah, dibandingkan di era dulu tahun 2000, tahun 90, orang masih banyak menggunakan jam tangan. Tapi kenapa sekarang orang jarang menggunakan jam tangan? Karena ini dia perubahan terhadap nilai lingkungan. Seperti salah satu contohnya adalah produk pengganti. Nah, orang sekarang malas menggunakan jam tangan, sudah ada handphone kok. Tinggal buka handphone, keluarin, oh jam segini. Nah, begitu juga sama orang sekarang malas memberi jam waker untuk membangunkan di pagi hari. Nah, kenapa? Sudah ada fungsi smartphone sebagai jam waker. Nah, sehingga ini bisa menurunkan nilai dari strategi produksi jam waker. Nah, seharusnya produsen jam waker apa? Peka terhadap persaingan. Dia harus bisa berpikir, menganalisis, inovasi, apa ya yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan nilai produk saya. Jangan sampai kalah terhadap produk pengganti berupa smartphone. Nah, sehingga dia harus peka terhadap perubahan faktor lingkungan bisnis. Sama seperti contohnya, kenapa yang dulu tempat pusat perbelanjaan Indonesia menjadi pusat perbelanjaan terbesar dan jaya, sekarang malah sepi, jarang sekali konsumen berkunjung. Contohnya Mangga 2, Tanah Abang, ITC Roxy, Glodok. Nah, sekarang jarang dikunjungi konsumen. Konsumen lebih nyaman ketika misalnya, duduk manis, sambil di sini ada roti, ada kopi. Nah, sambil buka. Bahkan kalau hobinya merokok sambil. Nah,
Nah, kenapa sekarang orang lebih suka nggak perlu datang ke mall, cuma modal HP, dia scroll atas bawah, kanan kiri, kalau ada produk yang bagus tinggal klik, 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 klik. Nah, tinggal sistem pembayarannya ditawarkan dengan berbagai macam, tinggal dia klik sesuka dia, apa COD atau mau transfer dulu, atau kalau nggak punya duit tinggal ditayalangin pay letter dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Nah, sehingga menyebabkan orang lebih suka beralih ke penjualan dengan menggunakan online. Karena kenapa? Lebih nyaman, nggak perlu datang ke tempat parkir, macet-macet. Nah, belum lagi berantem sama tukang parkir, ada yang rese, dikasih 2.000 marah-marah. 2.000? Zaman bos sekarang 2.000 goceng bos parkir. Belaga gila, emang hidup di mana sih bos? Nah, gara-gara ngomong gitu, akhirnya konsumen berantem. Nah, daripada hal tersebut, orang merasa lebih nyaman dengan berbelanja online, tinggal tunggu di rumah. Nah, nanti dikirim produknya. Nah, ini dia. Sehingga dalam hal persaingan tersebut apa? Nah, harusnya Tanah Abang, Proxy, Mangga 2, lalu Brodok harusnya berpikir apa yang perlu dilakukan dalam menciptakan terobosan-terobosan baru. Jangan sampai kalah bersaing dengan belanja secara online. Nah, bahkan mohon maaf nih, belanja online pun punya keunggulan, yaitu apa? Kalian sambil sakit perut, menikmati sakit perutnya, sambil ngeden. Nah, lagi enak-enaknya sambil nongkrong, bisa begini, wah ada HP baru murah, tinggal diklik. Nah, coba kalian belanja ke mall sambil sakit perut, bisa gak? Nggak bisa. Nah, inilah keunggulan secara online, sehingga perubahan lingkungan harus bisa diantisipasi dengan baik. Nah, selanjutnya apa? Kurangnya dukungan manajemen. Ketika tidak ada dukungan dari manajemen, dari pimpinan, terhadap misalnya strategi, maka bisa menciptakan kekalahan dalam strategi. Contohnya seperti Nokia. Ketika manajernya tidak didukung oleh pimpinan utama, direktur utama untuk melakukan inovasi dalam pengembangan produk yang berbasis kepada Android. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nokia mengalami kekalahan terhadap nilai penjualan dan penguasaan pasar. Nah, pada saat itu apa? Pada saat itu dibuktikan apa? Penjualan nilai saham Nokia bisa menurun sampai 60%. Nah, supaya menyelamatkan perusahaannya itu apa? Mau nggak mau, Nokia akhirnya menjual nilai aset perusahaan dan juga sahamnya kepada Microsoft. Nah, daripada bangkrut, ini dia kalau strategi perusahaannya itu tidak didukung oleh pimpinan puncak. Nah, akhirnya apa? Nah, saya baca di artikel di Google, direktur utamanya akhirnya dia menangis. Menangisnya dia mengatakan, saya salah dalam mengambil keputusan karena kebodohan saya lah yang menyebabkan Nokia mengalami kebangkrutan dan menelan pil pahit untuk dijual sebagian besar nilai sahamnya kepada Microsoft. Nah, karena arogansi saya sebagai pimpinan direktur utama yang pernah sombong dan mengatakan bahwa Android, iPhone, dan Samsung hanya semut kecil yang mampu menggigit kami sebagai pemain utama dalam produksi handphone. Kami tidak mungkin kalah dalam bersaing terhadap iPhone dan juga Samsung. Nah, karena arogansinya apa yang terjadi? Nah, ini dia. Akhirnya Nokia menelan pil pahit pada saat itu, mengalami kekalahan, penjualannya berkurang sampai 60% dan juga tingkat sahamnya berkurang. Nah, mau tidak mau dia menjual perusahaannya. Nah, ini dia. Kalau pimpinan utama tidak bisa mengambil keputusan secara efektif dalam mendukung strategi, seperti mengambil keputusan cepat dalam inovasi. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan nggak usah. Nah, ini dibantu paling belakang dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan. Pak. Nah, ya. Kesimpulan menurut saya, jadi strategi fungsional itu adalah rencana yang disusun oleh masing-masing
pemasaran, keuangan, sumber daya, dan produksi untuk menjalankan strategi besar perusahaan secara nyata. Oke ya. Selanjutnya. Strategi fungsional itu adalah rencana spesifik yang dibuat departemen untuk Ya, silakan. menjalankan strategi perusahaan secara nyata di lapangan. Oke, boleh diulang? Strategi fungsional adalah rencana spesifik yang dibuat tiap departemen untuk menjalankan strategi perusahaan secara nyata di lapangan. Oke, ya. Ya, lanjut. Strategi fungsional itu merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menggunakan kesadaran yang diikuti marketing, produksi, keuangan, SDM dengan memastikan agar perusahaan memiliki arah yang jelas dalam untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, silakan. Coba pakai bahasa sendiri, coba. Strategi fungsional adalah memastikan supaya aktivitas operasional berjalan secara efektif dan efisien dan saling mendukung. Oke, saling mendukungnya kayak gimana tuh? Bisa cerita? Antara departemen Hah? mendukung saling mendukung antar departemen. Ada departemen. Nah, bentuk nyatanya apa? Saling mendukung. Misalnya apa? Adanya koordinasi. Lalu apa lagi? Arus informasi. Lalu apa lagi? Terkait satu sama lain dalam pencapaian tujuan. Oke, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Strategi fungsional untuk memaksimalkan kinerja setiap departemen dalam untuk meningkatkan nilai keuntungan penjualan dan keuangan. Oke, ya. Ya, tutup. Oh ya, jangan lupa saya minta rekapan absen ya. Sama yang kemarin saya minta tuh, ada di sini nggak jujur. Masa absen 10 April dan 17 April orang yang nggak ada dibikin ada. Kayak Dimas Anggoro. Nah, enggak, tapi ditulis tuh ada yang rekapan absen tuh nama Dimas Anggoro. Di kertas Di kertas ya. yang kertas kemarin itu yang kemarin Oh yang 10 April. oh yang dia telat Oh yang telat itu. Oke. Ya, silakan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Nah, ini pertemuan kita terakhir. Nanti kita ketemu lagi pada saat ujian semester tanggal berapa tuh? Ya, katanya tanggal ujian kita jatuh 15. Katanya 15 hari libur ya? Iya, Pak. Pak. Di 19 mungkin, Pak. Nah, paling nanti biasanya sih ada pengumuman lebih lanjut. Saya kurang tahu dah. Kalau Jumat itu kadang diganti Sabtu atau Seninnya biasanya kampus tuh. Sebenarnya kampus, Pak. Oh, Senin. Tapi emang Seninnya masih ada jadwal ujian. Iya. Oh, Kemungkinan mata kuliah kita dipindahin ke situ. Senin. Iya. Ada lagi yang presentasi? Oh iya, silakan. Ya. Oh, jam kedua berikutnya siapa? kayaknya bisa nggak Pak? Oh, bisa. Nanti kalau ada Pak Robert udah datang, bilang aja gini ya, biar saya tahu. Oh iya Pak. Dia online apa offline? Offline. Oh ya udah, nanti kasih tanda aja. Jam 1 ya? Iya. Tapi ibu kita banyak dulu. Nanti kabarin. Ya, sini jam 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Melisa Pujastari. Nama saya Jafar Olivia.
Kami di sini ingin presentasikan tentang strategi bisnis unit. Ya, begitu. Pengertian strategi bisnis unit. Strategi bisnis unit adalah suatu rencana pola tindakan atau pendekatan yang dirancang dan ditetapkan oleh sebuah unit bisnis dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan saing secara efektif di pasar ataupun industri tertentu. Strategi ini menjadi pedoman utama bagi unit bisnis dalam menentukan arah, langkah, serta keputusan yang harus diambil agar mampu mencapai tujuan yang telah diterapkan. Oke, lanjut dulu. Di sini ada 4 tujuan strategi bisnis unit. Yang pertama, menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan kinerja bisnis. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi unit bisnis. Selanjutnya, di sini ada tiga jenis strategi bisnis unit. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Berfokus pada kemampuan perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa dan biaya produksi yang paling rendah dibandingkan para pesaingnya. Contohnya seperti perusahaan retail yang menjual produk kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah dibandingkan kompetitor sehingga menarik banyak konsumen dari berbagai kalangan. Yang kedua ada strategi diferensiasi, yaitu strategi yang menekankan pada pencipta keunikan atau nilai tambahan produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti produk dengan desain eksklusif, kualitas premium, atau layanan khusus yang memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen. Dan yang terakhir ada strategi fokus, strategi yang menargetkan segmen pasar tertentu secara lebih spesifik bagi dasar demografi atau geografis maupun kebutuhan khusus pelanggan. Contohnya seperti perusahaan yang menyediakan produk khusus yang untuk mahasiswa, profesional, atau komunitas tertentu dengan kebutuhan yang spesifik. Selanjutnya ada analisis strategi unit bisnis unit. Ada yang pertama analisis SWOT, seperti ada kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, dan keempat ancaman. Oke, nah singkatnya strategi bisnis unit ini apa? Kalau perusahaannya punya berbagai jenis usaha, contoh kayak Gramedia, ada percetakan, ada toko buku, dia punya kampus Universitas Multimedia Nusantara, dia punya Hotel Santika, punya siaran radio El Sinta. Berarti dari banyak usaha itu apa strategi yang dibangun dari setiap usahanya agar setiap usahanya itu unggul, memiliki kemampuan bersaing, lalu dapat meningkatkan nilai keuntungan dan memberikan peningkatan terhadap produksi. Maka diperlukan analisis dan identifikasi serta memperhatikan bagaimana setiap unit-unit bisnisnya, sejauh mana unit-unit bisnisnya itu berkembang dalam meningkatkan nilai usahanya, dalam produksinya, meraih keuntungan, serta meningkatkan nilai penjualan. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan strategi. Nah, dibutuhkan strateginya apa? Tadi seperti strategi cost leadership. Nah, apa itu cost leadership? Menekan biaya produksi agar biaya produksi itu bisa bersaing sehingga harganya relatif bisa bersaing seperti terjangkau. Nah, yang kedua apa? Diferensiasi, yaitu apa? Produknya unik, tampil beda, memiliki keunggulan tersendiri. Contohnya apa? Seperti Microsoft. Nah, sampai sekarang dia unggul. Karena kenapa? Memiliki kemampuan bersaing. Nah, selanjutnya fokus, yaitu apa? Hanya membidik satu segmentasi pasar. Nah, seperti contoh Nike, Reebok, Adidas. Dia hanya memilih satu segmen pasar, yaitu apa? Segmen pasar industri sport, yaitu apa? Konsumen yang menyukai olahraga, ada sepatu, ada raket, ada kaos,
ada berbagai peralatan olahraga seperti bola basket, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, bahwa dalam menetapkan strategi perlu dianalisis dengan SWOT yang pernah saya sampaikan, masih ingat? S-nya ini strength, kekuatan apa yang telah dibangun perusahaan, kinerja apa yang telah dicapai, bagaimana prestasi kerjanya, lalu W-nya weakness, yaitu apa? Kelemahan-kelemahan apa yang bisa dimiliki oleh perusahaan yang belum teratasi. Lalu O, yaitu apa? Peluang bisnis, peluang usaha apa yang masih bisa diraih, masih bisa dicapai untuk meningkatkan nilai keuntungan atau penjualan perusahaan. Lalu T, threats, yaitu apa? Ancaman-ancaman apa yang dihadapi. Contoh, kayak Nokia, ancamannya apa yang dihadapi. Universitas Bung Karno, apa ancaman yang dihadapi. Lalu seperti selanjutnya, misalnya RCTI, stasiun televisi seperti RCTI, SCTV, Metro TV, Antv. Nah, ancaman apa yang dihadapi? Nah, seperti contoh, stasiun televisi yang tidak berbenah diri, ancaman apa yang mereka hadapi. Nah, mereka bisa kalah bersaing terhadap apa? Netflix. Nah, sekarang orang males nonton TV. Paling generasi-generasi yang udah tua aja tahun 90-an masih suka nonton TV, sinetron lain. Coba generasi Gen Z suruh nonton sinetron, apaan sinetron? Nah, itu artinya apa? Kalau stasiun televisi tidak berbenah diri dalam meningkatkan strategi, maka cepat atau lambat stasiun televisi bisa ditinggalkan. Sama seperti orang siaran radio, orang sekarang udah males mendengarkan siaran radio. Paling juga siaran radio apa? Ketika di mobil pengen tahu kondisi jalan yang lancar untuk menghindari macet di mana aja sih. Nah, itu doang. Nah, sekarang orang mendengarkan siaran radio bukan lagi hal yang primadona. Nah, ini dia. Ya. Oh iya, oke, silakan. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis lingkungan usaha dari ini, lingkungan industri. Di mana apa? Di sini ada persaingan perusahaan sejenis. Nah, siapa yang menghadapi perusahaan sejenis? Misalnya menghasilkan pabrik produsen menghasilkan handphone. Siapa yang bersaing perusahaan sejenis? Nah, apakah perusahaan sejenis itu bersaing dengan Xiaomi, Vivo, Oppo, atau dengan Samsung dan lain sebagainya? Lalu produk pengganti di sini substitusi. Siapa produk pengganti? Contoh, kenapa sih orang sekarang males untuk membeli PC? Ternyata ada produk pengganti yang lebih baik. Contohnya apa? Laptop, notebook, dan lain sebagainya. Tab. Nah, di sini ada buyer, yaitu apa? Siapa yang menjadi konsumennya yang ditargetkan? Seperti contoh, saya menghasilkan handphone, berarti target konsumen saya siapa saja? Berarti saya harus menilai dari perilaku konsumennya, keinginannya, seleranya, kemampuan daya belinya, permintaannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini apa nih? Yaitu supplier. Bagaimana suppliernya? Mampu gak diajak kerjasama? Menjalin kerjasama dengan baik, seperti ketepatan waktu dalam pengantaran, saya membayar juga tepat waktu, mengikuti ketentuan, aturan, sistem pembayarannya, dan lain sebagainya. Lalu apalagi, jangan bergantung kepada satu supplier. Nah, apa bahayanya kalau bergantung satu supplier? Nah, sewaktu-waktu harga bisa dinaikkan. Contoh, Anda pengusaha roti, saya supplier tepung terigunya, saya bandel nih, Anda telepon, Pak, sekarang tepung terigu berapa? Oh, satu kilonya udah nggak dapat 10.000, sekarang udah 15.000. Wah, Pak, yang bener aja naik langsung 5.000. Dari mana aturannya? Ya udah naik segitu, ya mau syukur diambil, nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah, karena Anda bergantung pada satu supplier apa? Ya Anda pasrah, pasti ngikutin. Karena kenapa? Daripada bisnis Anda nggak jalan. Nah, ini dia. Tapi kalau saya bandel, tapi Anda punya rekanan bisnis banyak yang menyediakan tepung terigu. Nah, apa? Kalau saya bandel, tadi dulu deh Pak, saya pikir-pikir dulu untuk pesan ke Bapak. Kalau jadi nanti saya telepon lagi ya Pak. Padahal hanya basa-basi, dia cari kan
supplier yang lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Nah, lalu di sini apa nih? Jangan lupa apa nih? Yaitu pesaing yang baru. Nah, contoh misalnya nih, saya membuka perguruan tinggi, maka pesaing barunya apa? Oh, ada Universitas Podomoro menjadi pesaing baru. Itu apa? Ada Universitas Ciputra menjadi pesaing baru. Lalu apa lagi? Ya? Universitas Cakrawala. Ada satu tuh yang didiriin oleh RCTI. Aduh, apa tuh? Oleh Haritanu tuh yang mendirikan kampus. Ada satu tuh dari grup MNC. Lupa saya namanya. Nah, ini dia dalam lingkungan industri. Nah, terakhir yang saya mau bahas, nah jangan lupa kita harus mengamati strategi bisnis unit dari kondisi keadaan dari setiap usaha dengan melihat di sini pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Nah, dengan kategori sini tinggi, sini rendah. Nah, contohnya apa? Misalnya dalam kondisi start nih, di sini, yaitu unit bisnisnya sedang baik. Nah, kalau baik dia apa? Punya banyak uang. Kalau banyak uang, dana anggaran apa? Dia bisa buka jenis unit bisnis yang lain. Nah, tapi kalau di sini, di sini, sapi. Nah, kondisinya bagus, tapi pangsa pasarnya melemah. Nah, melambat berarti apa? Dia hanya bisa membiayai bisnis unit yang lain. Contohnya kayak toko buku Gramedia. Nah, keuntungan toko buku Gramedia itu dia alokasikan sebagian untuk mendukung kampusnya. Karena kampusnya baru berdiri 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, nggak mungkin dong. Kalau baru 1 tahun, 2 tahun, itu sudah menunjukkan keuntungan. Paling cepat orang usaha itu 5 tahun, baru tahu keuntungannya. Nah, itu pun tergantung jenis usahanya. Kalau semakin besar usahanya, semakin modal, biasanya semakin besar modal, pengembaliannya relatif lebih lama. Kayak jalan tol tuh, nah misalnya habis sampai ratusan miliar, nggak mungkin balik untung setahun. Nah, itu bisa diperkirakan bisa sampai 10 tahun baru balik modal. Nah, itu dia paling cepat. Bahkan bisa sampai 20 tahun. Nah, yang cepat untung balik apa? Jualan itu cabai, tomat. Nah, itu cepat balik untung. Tapi kalau semakin biayanya semakin besar, berarti balik untungnya atau titik impasnya biasanya lebih lama. Nah, kalau sini dok hanya simbol ya, bukan untuk mengatakan menghina orang, gua selalu anjing. Nah, dok ini apa? Yaitu tanda kondisi usaha yang dimiliki melemah. Nah, udah kemampuan bisnisnya turun, pangsa pasarnya turun. Nah, apa yang terjadi? Dia hanya bisa bertahan, mempertahankan usaha yang ada. Nah, kalau nggak bisa bertahan gimana Pak? Bangkrut biasanya. Kalau udah bangkrut apa? Nah, dijual, diakuisisi, atau misalnya udah menandakan usahanya tidak berkembang, ya udah di merger. Nah, ini dia. Nah, di sini tanda tanya, apa nih tanda tanya? Nah, kondisi di persimpangan. Nah, persimpangan apa? Kalau dikelola dengan baik, dia bisa masuk kondisi prima. Kalau tidak dikelola usaha dengan baik, menuju kebangkrutan, dia bisa masuk ke kondisi drop. Oke, terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini coba 1, 2, 3. Nah, sama ini. Nah, di depannya 3, biar adil. Nah, terserah bebas. Boleh dari kiri kanan aja boleh. Bisnis unit strategi adalah strategi perusahaan. Fokusnya bagaimana suatu unit bisnis atau perusahaan hanya memiliki satu unit bisnis dapat memenangkan persaingan. Ya. Untuk mendukung strategi bersaing yang telah dipilih. Oke. Lanjut.
Ya.